Tuhan, memuji-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Semesta menyaksikan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan kedua tangan kita ke atas. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan Hosana. Haleluya, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau mengurapi kami semua yang hadir Tuhan. Hosana.
pembuktian ini bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, judulnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya suka sekali dengan kehidupan orang Kristen, orang percaya di awal abad pertama.
Judul perikop pada malam hari ini, sore hari ini, judul renungan saya adalah hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jemaat mula-mula, sekalipun mereka itu mengalami banyak tekanan, tetapi kehidupan iman mereka begitu radikal, begitu luar biasa. Mengapa demikian? Karena mereka mereka berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus, pertemuan dengan Yesus, mengalami Yesus dalam hidupnya, itu akan menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah akan mengalami yang namanya power encounter atau mengalami mujizat. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, orang itu akan mengalami mujizat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya, orang yang baru pertama kali berjumpa, mereka pun mengalami mujizat. Karena apa? Dari perjumpaan. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami yang namanya mujizat, power encounter. Yang kedua, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami yang namanya true encounter atau mengalami kebenaran. Dia mulai hidup dalam kebenaran setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan seringkali berkata ketika Tuhan telah menyembuhkan, dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Itu seruan kepada orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia harus hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, love encounter, mengalami kasih. Ya, mengalami kasih seperti yang kita baca hari ini, sore hari ini, bagaimana seorang yang namanya Sakius. Sakius orang pendek ini lagu anak-anak sekolah minggu. Sakius orang pendek, kecil betul dia. Ia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Bapak Ibu tahu lagu ini enggak? Tahu Pak, karena ya kalau dulu ikut sekolah minggu pasti tahu. Yesus berkata kepadanya, "Hei Sakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Itu lagu sekolah minggu. Sakius, ya, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan. Tetapi untuk dia berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu ada halangan-halangan. Ya, kalau anak Tuhan, orang Kristen itu ingin berjumpa, bertemu dengan Tuhan, pasti ada halangan-halangan. Gak mulus-mulus aja, tidak. Pasti begitu banyak halangan. Kita belajar tentang Sakius. Yang pertama, halangan-halangan yang dia alami saat dia akan berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah terkait dengan pekerjaan Sakius. Sakius pekerjaannya adalah apa? Apa? Dia ini kepala pemungut cukai. Dia ini orang yang punya jabatan. Secara status memang tinggi karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Tetapi ia sangat dibenci rakyat. Mengapa dibenci? Nah, kisahnya seperti ini. Jadi bangsa Israel itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Nah, pemerintahan Romawi kemudian memilih seseorang untuk memungut pajak, memungut cukai dari orang-orang Israel. Jadi pakai orang setempat untuk
meminta cukai, meminta pajak. Dan Zakius ini yang terpilih. Namanya penjajah itu mintanya pasti yang banyak. Dia minta yang banyak sampai rakyat orang-orang Israel mereka menderita karena beban pajak, beban cukai yang harus dia tanggung. Makanya masyarakat itu sangat benci dengan yang namanya pemungut cukai. Dia sangat benci apalagi dengan kepalanya. Itu sangat benci sekali. Ketika Yesus melintas, dia mau menjumpai itu juga pikir-pikir ada halangan. Orang-orang begitu benci dengan saya, tidak suka dengan saya, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Itu halangan pertama. Ada orang-orang yang benci dengan Zakius. Coba, saya seringkali kalau bertemu dengan seseorang, Ibu mengapa tidak beribadah, Pak mengapa tidak beribadah, komentarnya itu sangat tidak mengenakan. Saya tidak mau beribadah dulu Pak, ngapa? Kalau melihat si A, aduh nggak bisa. Itu halangan bagi dia. Ya, itu halangan bagi dia untuk dia datang kepada Tuhan. Walaupun itu harusnya itu urusan ibadah itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Tapi itulah seringkali yang menjadi halangan-halangan untuk orang itu datang kepada Tuhan. Aku nggak bisa Pak lihat si A, aku tidak bisa Pak lihat si B. Kalau saya melihat itu langsung buyar konsentrasiku. Akhirnya tidak beribadah kepada Tuhan. Itu halangan. Tapi bagaimana dengan Zakius? Sekalipun itu menjadi sebuah halangan, tapi dia tetap terus maju. Pekerjaan Zakius yang adalah kepala pemungut cukai, dia dibenci rakyat, itu halangan buat dia untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, halangan yang kedua adalah ia berbadan pendek. Ya, berbadan pendek. Ini berbicara tentang kondisi fisik. Ya. Kondisi fisik. Apakah kondisi fisik itu menjadi halangan orang untuk datang kepada Tuhan? Halangan enggak kira-kira? Kondisi fisik itu menjadi halangan enggak kira-kira Bapak Ibu? Oh, itu halangan. Apalagi kalau zaman sekarang, zaman corona seperti ini kan. Ya memang himbauannya adalah kalau yang sakit tidak usah datang. Tapi dulu-dulu sebelum ada corona pun juga begitu. Kondisi fisik itu seringkali menjadi halangan untuk kita itu datang kepada Tuhan. Ya, apa Pak nggak berangkat pilek Pak, udah 7 hari 7 malam. Dan lain sebagainya, itu jadi halangan. Kondisi fisik ya itu menjadi halangan. Zakius ya dia berbadan pendek dan orang-orang pada saat itu standarnya cukup tinggi. Dan Zakius bagian yang ketiga, dia mendapatkan halangan yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang ada di hadapannya itu yang disebut dengan orang banyak, ya, orang banyak menutupi Yesus. Dia tidak bisa melihat karena ada orang banyak. Nah, orang banyak di sini ditulis dari bahasa Yunaninya itu oklos, artinya adalah orang banyak yang tidak memiliki standar rohani. Ya, orang banyak yang tidak memiliki standar rohani yang baik. Itu menjadi halangan. Makanya tadi saya di depan tadi saya berikan contoh. Ya, banyak orang-orang yang memiliki standar rohaninya itu sangat di bawah. Sehingga seringkali ada orang mau datang itu menjadi halangan untuk orang. Aduh,
Orang Kristen aja seperti itu kok. Aku mau datang bagaimana? Memang mereka memiliki standarnya yang masih di bawah. Tapi bagi Sakius itu memang halangan. Banyak kan orang-orang yang memiliki standar rohani yang masih di bawah. Dan itu menjadi halangan. Dan yang keempat, ini halangan dari Sakius. Banyak halangan Sakius yang harus dihadapi untuk dia berjumpa dengan Tuhan, yaitu Yesus itu hanya melintas, bukan untuk singgah di tempat itu, di kota itu, tapi Yesus hanya lewat, dia hanya melintas. Kalau namanya melintas itu sekilas, ya, Pak Presiden melintas dari Semarang lewat Subah. Kalau Bapak Ibu hanya melihat orang melintas, kadang nggak bisa tegur sapa, nggak bisa bincang-bincang, nggak bisa mempersilahkan untuk mampir, karena hanya melintas. Yesus pada saat itu hanya melintas. Waktu itu jadi penghalang untuk kita mencari Tuhan. Kadang orang ditanya, kamu rajin berdoa enggak? Sibuk, waktuku habis untuk bekerja. Waktu itu jadi penghalang. Yesus hanya melintas sekilas, cepat. Dan itu halangan bagi Sakius. Jadi Bapak Ibu, mencari Tuhan itu bukan menyisakan waktu, tetapi mencari Tuhan itu menyisihkan waktu. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi keluar, ya nanti kalau waktunya cukuplah. Nah itu menyisakan. Nanti waktunya cukup ya berangkat, kalau enggak ya enggak. Itu menyisakan. Tapi kalau menyisihkan itu beda. Aku pergi, saya harus jam segini harus sudah pulang. Itu menyisihkan. Ya, itu menyisihkan. Jadi waktu itu seringkali menjadi penghalang untuk seseorang mencari Tuhan. Maka orang percaya harus menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu. Amin Bapak Ibu. Siap untuk menyisihkan waktu untuk Tuhan. Tahu kalau ini adalah jam kebaktian, aku harus bisa mengatur waktu dengan baik. Jam segini harus sudah tutup toko, jam segini aku harus sudah pulang, ini harus sudah siap-siap. Itu menyisihkan waktu. Karena seringkali waktu, aduh repot, banyak pekerjaan, waktu tersita. Itu orang yang tidak bisa memanage waktu dengan baik. Kita belajar bahwa mencari Tuhan itu butuh waktu. Untuk butuh waktu kita belajar namanya menyisihkan waktu, membagi waktu dengan baik, mana waktu untuk ibadah dan mana yang tidak. Dan kita pakai untuk bekerja dan lain sebagainya. Halangan-halangan Sakius begitu banyak. Pekerjaannya pengungut cukai, dia berbadan pendek, orang banyak menghalangi, dan orang-orang itu adalah orang yang memiliki standar rohani yang rendah. Kemudian Yesus hanya melintas sekilas. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Yesus itu seolah-olah mustahil. Ya, Sakius itu bisa berjumpa dengan Yesus seolah-olah itu mustahil, tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu, kita belajar kalau tentang Sakius ini adalah tentang gairah. Ya. Gairah dan halangan. Banyak orang memperbesar halangan, tapi kalau nggak punya gairah, ya. Kalau orang punya gairah, halangan sebesar apapun pasti akan bisa terlompati. Akan bisa teratasi kalau punya apa? Gairah. Anda datang di tempat ini, kalau Anda gak punya gairah, ya Anda ya mungkin asal-asalan. Tapi kalau Anda punya gairah, halangan-halangan apapun itu pasti akan bisa teratasi. Ya, halangan vs gairah, besar mana itu? Untuk mengatasi sebuah halangan dibutuhkan namanya gairah.
Saya ulangi, untuk mengatasi sebuah halangan, sehebat apapun, sebesar apapun halangan, kalau Bapak Ibu memiliki gairah, itu terlalu kecil kok. Terlalu kecil. Halangan-halangan itu sebesar apapun, terlalu kecil. Lawang Sakius saja bisa mengatasi, melintasi halangan-halangan karena dia memiliki gairah yang tinggi untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita memiliki gairah yang tinggi, berjumpa dengan Tuhan, halangan apapun itu pasti akan teratasi. Pertanyaannya adalah apakah kita memiliki gairah dalam Tuhan atau tidak, itu loh. Kalau nggak punya gairah, ya dipeksa-peksa juga nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus memiliki gairah. Gairah. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakius ini? Gairah Sakius untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah ia berlari. Tadi yang kita baca ya, ia berlari mendahului orang banyak. Sakius mencari posisi yang benar, yaitu di depan. Ya, dia berlari itu tentu dia lebih cepat daripada orang yang jalan. Orang berlari itu akan lebih cepat. Bagaimana untuk kita bisa mengatasi halangan-halangan itu adalah dengan berlari. Artinya adalah kita harus ambil posisi yang benar, posisi di depan. Dalam urusan mencari Tuhan, kita harus yang terdahulu. Bukan yang terakhir, tapi yang terdahulu. Berlari. Aku harus setia, aku harus sungguh-sungguh, aku harus cepat. Nah, ini yang dilakukan oleh Sakius. Dia memiliki gairah sehingga dia mau berlari. Aku harus lebih depan, aku harus lebih aktif, aku harus lebih setia dibanding dengan yang lainnya. Itu namanya berlari. Ingin di depan bukan untuk dihormati, tetapi untuk urusan dengan Tuhan. Aku ingin yang di depan. Saudara dikasih Tuhan, di rumah Tuhan, siapapun ya, itu tidak ada namanya bos dan hamba. Di rumah Tuhan, semua adalah sama, statusnya adalah jongos atau hamba. Di rumah Tuhan tidak ada bos. Yang ada di rumah Tuhan semua adalah hamba. Bahasa Jawanya adalah jongos. Tuhan, aku ini mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memuliakan Tuhan. Tuhan, aku ingin menyenangkan Tuhan. Siapapun itu yang masuk di rumah Tuhan harus bersungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini hamba. Sekalipun di rumah adalah bos, sekalipun di perusahaan adalah orang yang memiliki jabatan, tapi di rumah Tuhan semua adalah hamba. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berlari. Jadi berlari ini adalah tampil di depan. Aku harus lebih dari yang lainnya. Aku harus lebih setia. Aku harus lebih taat. Aku harus lebih rajin dari yang lainnya. Kalau semua itu memiliki paradigma pemikiran yang sama, itu luar biasa. Itu gairah, ya, gairah yang ada di dalam diri Sakius. Yang kedua, ia memanjat pohon, berlari kemudian memanjat pohon. Mengapa memanjat pohon? Karena badannya pendek. Dia memanjat pohon ara. Memanjat itu artinya berbicara tentang posisi di atas. Posisi di atas. Seorang pelayan Tuhan, entah itu WL, singer, pemain musik, majelis, pengurus, posisi rohani Anda itu harusnya di atas rata-rata. Karena kita ini adalah pelayan-pelayan.
ya, yang WL itu adalah ayo mari kita membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kehidupan rohanimu itu harus di atas. Semua pelayan-pelayan Tuhan, pengurus juga sama. Itu posisi rohanimu harus lebih di atas dari jemaat pada umumnya. Mengapa demikian? Misalkan pengurus. Pengurus ini kan tugasnya mengurus, bukan diurus. Beda kan? Pengurus itu mengurus, bukan diurus. Mengurus siapa? Ya mengurus jemaat. Mana yang tidak setia didorong, diberikan kekuatan, diberikan support. Tidak sebaliknya. Pengurus yang didorong, pengurus yang dioyak-oyak, bukan sebaliknya. Seperti itu. Jadi memang saya mengajarkan semua pelayan Tuhan, kehidupan rohanimu, kesetiaanmu, kehidupanmu sehari-hari itu harus ada di level di atas rata-rata. Sakius dia memanjat pohon, gairah untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Dia gunakan itu dengan baik. Sakius dia menggunakan kairos atau kesempatan, karena memang Yesus itu hanya melintas, ya, melintas itu sekilas cepat. Kalau dia tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik, dia akan tertinggal dan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tadi pagi Bu Herawati tulis, kita itu bersyukur di tempat ini. Kalau kita semua, kita bisa beribadah, memuji Tuhan, bisa ada di rumah Tuhan. Karena sampai sekarang masih begitu banyak gereja yang masih tertutup oleh karena pandemi ini. Inilah kesempatan, inilah waktu yang Tuhan masih berikan. Ini kairos, kesempatan. Besok minggu kan bisa ibadah lagi. Belum tentu besok kamu masih hidup. Belum tentu besok minggu bisa ibadah. Belum tentu bisa besok atau lusa bisa dipanggil oleh Tuhan dan tidak ada kesempatan itu. Sakius mempergunakan kairos. Ketika Yesus hanya melintas, dia pergunakan waktu itu dengan baik. Dia harus naik, memanjat pohon ara untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Pakailah kesempatan waktu ini dengan baik. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pergunakan itu dengan baik. Rasul Paulus sampaikan, pergunakan waktu ini dengan baik karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mari pergunakan waktu dengan baik. Seperti Sakius ini, kairos yang ada, yang kesempatan yang hanya sebentar. Kita itu kan sebentar, melintas, sekedap. Hidup manusia itu hanya sebentar. Pergunakanlah hidup yang sebentar ini untuk sesuatu yang penting, yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi kekekalan nanti. Poin yang ketiga, ayat yang ke-6, poin yang keempat, ya, yang berikutnya. Ayat yang ke-6, ia menerima Yesus di rumah dengan sukacita. Itu gairah dari Sakius. Ya. Sakius dia menerima Yesus ketika Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan dia turun dengan sukacita. Dia melayani Yesus dengan sukacita. Ketika seseorang menerima tamu yang banyak untuk datang ke rumahnya, kira-kira repot enggak sih? Saya kira pasti repot. Menyiapkan untuk makan, menyiapkan untuk tempat-tempatnya mungkin jadi berantakan.
Aduh, pasti repot. Tetapi Zakius dikatakan dia menerima semua itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semuanya anak-anak Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Anda melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, lakukan dengan sukacita. Anda menjadi singer, lakukan dengan sukacita. Anda menjadi pemain musik, terus-terusan gak apa-apa, lakukan itu dengan sukacita, karena itu yang Tuhan mau. Belajar seperti Zakius, gairah. Orang yang memiliki gairah itu melakukan itu dengan sukacita, bukan dari sebuah keterpaksaan. Lakukan dengan sukacita. Iya repot, Zakius repot. Ada pengeluaran, waktu tersita, mungkin rumah berantakan, ada konsekuensi, dampak-dampak akibat menerima Yesus. Tetapi sukacita itu harus menjadi ciri dalam mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau Anda dipercaya untuk melayani Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan percaya untuk aku melayani Tuhan. Lakukan itu dengan sukacita. Itu kiranya menjadi ciri di dalam kita mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Anda datang ke tempat ini, Anda pun harus lakukan itu dengan sukacita. Poin yang kelima, ada perubahan hidup. Ya, ada perubahan hidup yang dialami oleh Zakius ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Gairah itu apa itu? Dia berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Itu namanya encounter love. Dia mengalami kasih. Separuh dari milikku. Coba kalau Zakius ini kan orang kaya. Kalau kekayaannya itu 4 miliar atau 5 miliar, separuhnya berapa? Hah? Separuhnya 2,5 kalau itu 5 miliar. 2,5 miliar diserahkan, diberikan kepada orang miskin. Tinggal separuh dong. Yang tinggal separuh itu dikatakan di sini, bagi orang-orang yang pernah aku peras, ya, bagi yang pernah aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Hebat. Memang orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami namanya freedom finansial, kebebasan dalam hal materi. Ini yang dialami oleh Zakius. Mengapa sih dia sampai memeras? Mengapa sih dia sampai menekan rakyat Israel? Karena ketamakan yang ada dalam dirinya, supaya dia kaya. Tapi ketika dia tamat, dia kaya, dan dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami namanya encounter love, mengalami kuasa dari kasih Kristus itu, dan akhirnya dia bertindak seperti ini. Dia mengalami kebebasan secara finansial. Keserakahan itu terkikis dan tergilas ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, perubahan hidup, ya. Dari seorang pemeras jadi orang yang murah hati, dari seorang yang tamak menjadi orang yang suka memberi. Orang yang bertemu dengan Tuhan harus dan pasti berubah. Amin, Bapak Ibu. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, saya pastikan 3 hal itu pasti itu akan Bapak Ibu alami. Kalau berjumpa loh. Tapi kalau belum pernah bertemu, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, 3-tiganya mungkin tidak pernah dialami dalam hidupnya. Tapi orang yang pernah mengalami Tuhan jamah hidupnya, 3 hal ini pasti akan terjadi.
dia akan mengalami mujizat Tuhan. Dia akan mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran. Itu ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan Zakius ini, dia mengalami tiga-tiganya. Perubahan hidup. Saya nggak tahu apakah ini separuh. Dari yang separuh itu kemudian orang yang diperas itu dikembalikan 4 kali lipat. Tinggal berapa? Ya tinggal berapa? Tapi dia sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus itu lebih dari semuanya. Yesus itu lebih dari cukup. Jesus more than enough. Yesus lebih dari cukup. Memiliki Yesus sudah artinya memiliki segalanya. Ini gairah, ya, gairah yang ada di dalam diri Zakius. Nah, ketika umat Tuhan bergairah, Tuhan pun rupanya bergairah. Tuhan juga bergairah dengan Zakius. Gairah Tuhan ya, adalah kalau Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan, yang pertama ayat yang kelima, dikatakan, Zakius turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Ya, aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus ini, ya dari bahasa aslinya, kata harus ini artinya adalah sangat penting bagi Yesus untuk mampir di rumah Zakius. Saya ulangi, ini Yesusnya hanya melintas, ya melintas. Tapi ketika melihat kegairahan dari Zakius, ya kegairahan dari Zakius, kemudian Yesus berkata, Zakius turunlah, aku harus, ya bagiku sangat penting untuk aku mampir di rumahmu. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menganggap urusan kita itu juga penting bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Kalau kita itu serius dengan Tuhan, kalau kita bergairah dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga melihat bahwa urusan kita di mata Tuhan itu juga penting. Woi, ini sesuatu yang luar biasa loh. Ya, Tuhan, aku berdoa untuk ini, tapi mengapa sih enggak mendapatkan sesuatu seolah Tuhan alah penting. Pernah enggak kalau diperlakukan seperti itu? Pak, minta ini Pak. Kemudian orang alah penting. Wis, itu sakitnya tuh di sini. Tapi Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Artinya adalah, hai Esther Ika, hai Andika, hai Pak Karno, urusanmu itu juga penting bagi aku. Wih, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang Anda gumulkan, apa yang Anda rindukan, itu juga menjadi di mata Tuhan, ini penting. Ketika kita memiliki gairah dengan Tuhan, kesungguhan dengan Tuhan, seperti Zakius, apa yang menjadi urusan kita juga dianggap penting oleh Tuhan. Saya merenungkan ini, oh betul Tuhan, ya. Ketika kita benar-benar berurusan dengan Tuhan dengan baik, kita menganggap Tuhan ini penting. Ya Tuhan, aku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan pun juga melongok kehidupan kita. Oh ada apa nih, happy berdoa. Karena dia memiliki gairah dalam Tuhan. Ini urusanmu juga penting. Aku harus mampir di rumahmu. Dan dikatakan hari ini, bukan besok. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini dahsyat. Ini luar biasa.
Mari kita memiliki gairah dalam Tuhan. Karena ketika kita memiliki gairah dengan Tuhan, urusan kita juga di hadapan Tuhan itu juga penting. Kalau urusan kita, kehidupan, kesehatan kita, ekonomi kita dianggap Tuhan orang penting, aduh itu orang yang sangat cilaka. Tapi kalau di hadapan Tuhan penting. Kamu berdoa apa untuk kesehatanku? Tuhan melihat, bagiku urusanmu itu penting. Aku harus datang, aku harus menampir, aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini juga aku menganggap itu penting. Aku akan menolong kamu. Tapi syaratnya tadi, apakah kita memiliki gairah dalam Tuhan atau tidak? Kalau kita nggak punya gairah dalam Tuhan, ya Tuhan berkata, ora penting. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka di mata Tuhan urusan kita juga dianggap penting. Dahulukan Tuhan, maka Ia tidak akan menyepelekan urusan kita. Dahulukan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena bagi Tuhan ini penting. Kalau Tuhan sampai berkata, ora penting. Tuhan sampai puluhan tahun aku berdoa Tuhan untuk ini, Tuhan berkata, ora penting. Wis, itu sengsara. Tapi baru sekali Tuhan, karena Dia memiliki gairah dalam aku, setia dalam aku, taat kepadaku dengan sungguh-sungguh, aku akan mampir di rumahmu hari ini juga. Ini penting. Ih, luar biasa. Ya. Dan yang kedua, dikatakan ayat 9, ketika Yesus ada di rumah Sakius, Sakius berkata bahwa sebagian milikku aku berikan kepada orang miskin, dan orang yang kuperas akan aku kembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata, hari ini terjadi kelepasan, terjadi keselamatan. Sakius dia lepas dari keterikatan dengan namanya materi. Tadi di awal saya sampaikan dia mengalami financial freedom. Ia adalah orang-orang yang akhirnya disebut sebagai anak Abraham. Poin yang ketiga, dia disebut anak Abraham. Dia bebaskan semuanya, keterikatan dengan materi dibebaskan. Dia gairah dengan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-9 disebut itu bahwa orang anak-anak Abraham itu adalah orang yang beriman. Dan ini Sakius, dia hartanya sudah diberikan sebagian, kemudian yang diperas itu dikembalikan 4 kali lipat. Tinggal berapa? Tapi dia mulai hidup dalam iman kepada Tuhan. Status terjadi, perubahan status terjadi. Yang semula dia adalah orang yang tamak, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang diberkati, karena dia disebut juga adalah anak Abraham. Dia adalah anak Abraham. Poin yang terakhir, ya. Bergairahlah dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bergairah dengan kita. Kita menganggap urusan dengan Tuhan itu penting, maka Tuhan pun juga akan menganggap urusan kita itu penting. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan baca ini sesuatu yang akan memberkati saya. Ya. Kita baca sama-sama ya. Ini bagian yang terakhir ya. 1, 2, 3. Bergairahlah dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan bergairah dengan kita. Kita menganggap urusan dengan Tuhan penting, maka Tuhan pun juga menganggap urusan kita penting. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.